Shalom anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pasti sehat-sehat semua ya. Bu Lilik berdoa buat semuanya supaya kalian sehat dan tetap sukacita. Hari ini Ibu Lilik senang sekali kembali bisa menyapa anak-anak semuanya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Ayo, tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami masih diberi kesehatan. Kami mau merenungkan firman Tuhan. Kami mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Tuhan pimpin renungan kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Renungan kita hari ini terambil dari Injil Lukas 11 ayat 1 sampai 13. Ibu Lili akan bacakan buat anak-anak semuanya. Anak-anak boleh perhatikan ya. Udah siap semuanya? Ibu Lili nggak baca semua ya. Lukas 11 ayat yang pertama. Perhatikan baik-baik. Hal berdoa. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Nah, sudah siap? Gimana Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa? Ayo kita perhatikan. Ketika Tuhan Yesus hidup di dunia, Tuhan Yesus sering pergi menyendiri dan berdoa kepada Bapanya yang di surga. Tuhan Yesus bangun pagi-pagi sekali untuk berdoa. Kadang-kadang Tuhan Yesus terjaga sampai larut malam. Suatu kali Tuhan Yesus naik ke atas gunung dan menghabiskan sepanjang malam untuk berdoa kepada Allah. Ketika murid-murid memperhatikan Tuhan Yesus berdoa, pada suatu hari, salah seorang dari mereka berkata, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Murid-murid ingin tahu apa saja yang harus didoakan kepada Allah. Dan siapa Bapa mereka di surga yang pengasih itu? Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya untuk berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, kita perhatikan ya bagaimana doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak, tadi kita sudah memperhatikan bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk berdoa. Tuhan Yesus tahu nggak ya segala sesuatu yang kita pikirkan dan kita butuhkan? Iya, benar. Tuhan Yesus tahu. Karena Tuhan Yesus yang menciptakan semua isi dunia. Tuhan Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan Yesus pasti tahu semuanya. Apa yang kita pikirkan dan apa yang kita butuhkan,
Tuhan Yesus pasti tahu. Terus kenapa ya Ibu Lili kalau Tuhan Yesus tahu apa yang kita pikirkan, apa yang kita butuhkan, tapi kok Tuhan Yesus menyuruh kita berdoa? Tuhan Yesus mengajar kita untuk berdoa. Nah, Tuhan Yesus ingin sekali mendengar suara kita. Tuhan Yesus senang loh kalau kita datang kepada Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus juga ingin sekali mendengar suara kita. Contohnya, kayak mama papa kita. Kalau kita di rumah, kita pasti minta sesuatu kan kepada mama papa. Kalau kita lapar, kita bilang, "Ma, aku lapar, aku mau makan." Nah, anak-anak bilang ke mamanya kan, bilang ke papa. Sebenarnya mama papa kita tahu nggak kalau harus menyediakan makanan, menyiapkan makanan buat anak-anaknya? Tahu, pasti mama papa kita tahu. Tapi mama papa kita ingin sekali mendengar suara kita. Kalau di rumah, nggak mungkin kan kita cuma diem-dieman, apa-apa cuma diem. Meskipun mama papa kita tahu yang kita butuhkan, tapi kita diem. Nggak mau ngomong sama mama papa kita. Nggak mungkin kan, pasti kita ngomong, "Ma, aku pengen dibeliin mainan. Ma, aku pengen dibeliin sesuatu." Nah, sama seperti mama kita. Tuhan Yesus juga ingin mendengarkan suara kita. Makanya Tuhan Yesus ingin kita semua untuk berdoa. Tuhan Yesus tahu semua yang kita butuhkan. Terus hari ini apa yang kita dapat, Bu Lili, dari firman Tuhan yang kita dengar? Kebenaran firman Tuhan hari ini melalui doa. Kita dapat memuji Tuhan. Melalui doa kita dapat minta ampun kepada Tuhan. Setiap hari pasti kita melakukan kesalahan. Kita pasti melakukan dosa. Sengaja atau tidak sengaja pasti kita melakukan dosa. Karena kita dari Adam dan Hawa, kita sudah berdosa sejak lahir. Terus, selain kita minta ampun, kita memuji Tuhan, apalagi ya yang bisa kita doakan kepada Tuhan? Kita bisa memohon kepada Tuhan apa yang kita butuhkan. Ingat ya, apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Tuhan Yesus mengabulkan doa-doa kita ketika doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan keinginan kita. Tuhan Yesus akan mengabulkan doa-doa kita sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita nggak perlu sesuatu, Tuhan Yesus juga nggak akan kabulkan. Kalau cuma keinginan kita, padahal kita masih kecil, tapi kita pengen motor, kita pengen mobil, Tuhan Yesus kabulkan nggak? Enggak ya, itu contohnya. Jadi Tuhan Yesus akan menjawab doa kita sesuai dengan kebutuhan kita. Mulai hari ini, ingat ya, kita harus rajin berdoa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita untuk berdoa. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini yang sudah mengingatkan kami untuk senantiasa berdoa. Karena doa adalah nafas hidup orang percaya. Kami tahu Tuhan mengetahui pikiran kami. Kami tahu Tuhan mengetahui apa yang kami butuhkan. Tapi Tuhan senang
jika kami datang kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Oleh karena itu, kami berjanji mulai hari ini kami akan rajin berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang sudah mengingatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.